Video teknik membuka public speaking dibawakan oleh Dr. Ira Mirawati, MSI, diproduksi oleh tim Disabisa di bawah naungan Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kebaikan selalu dilimpahkan untuk kita. Nah, ketemu lagi bersama saya Ibu Ira. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya membuka presentasi. Bagaimana caranya mengawali sebuah public speaking sehingga orang-orang tuh nanti tertarik pengen mendengarkan apa yang kita sampaikan. Orang-orang tuh pengen tahu kita itu pengen ngomong apa. Oke, tidak berlama-lama kita saksikan saja nih video berikut ini. Kegunaan dari pembukaan. Pembukaan public speaking adalah elemen penting dari berbicara di depan publik yang efektif. Fungsi pembukaan pada umumnya adalah untuk membuat audiens mau mendengarkan kita. Adapun fungsi lain yang biasanya digunakan public speaker yang baik ialah menarik perhatian audiens dan niat baik mereka, menyatakan tujuan pidato, dan menyampaikan poin-poin utama dari materi yang akan disampaikan. Dalam pembukaan yang baik, sudah seharusnya kita perlu menyatakan kredibilitas kita dan menghubungkan topik tersebut dengan audiens. Untuk memaksimalkan fungsi pembukaan dalam public speaking tadi, kita dapat menggunakan strategi dengan menyertakan suatu cerita, menggunakan analogi, hingga menyertakan humor di dalamnya. Tahapan dalam menyusun suatu pembukaan. Pertama, susun pembukaan setelah naskah selesai dipersiapkan. Pendahuluan disiapkan terakhir karena kita ingin memastikan bahwa isi pidato mendorong pendahuluan, bukan sebaliknya. Tubuh pidato sendiri berisi sebagian besar konten kita, argumen, bukti, dan bahan sumber. Sebagaimana dengan lengkapnya suatu pidato, kita juga sudah menetapkan tujuan pidato kita sehingga kita hanya perlu memasukkannya ke dalam pernyataan satu kalimat. Kedua, kaitkan pembukaan dengan materi yang disampaikan. Alasan lain mengapa pendahuluan kita harus menjadi bagian terakhir yang kita persiapkan adalah pendahuluan dapat lebih mudah dihubungkan dengan isi naskah. Jika kita mempersiapkan pendahuluan sebelum kita mempersiapkan isi pidato, pendahuluan kita mungkin bagus, tetapi sama sekali tidak terhubung dengan sisa naskah. Jika audiens kita mendengar pengantar yang tidak ada hubungannya dengan sisa pidato, mereka akan mengalami kesulitan mengikuti ide utama dan pembukaan kita tidak akan mendapat kesan positif yang diinginkan. Ketiga, buatlah pembukaan yang singkat. Di sebagian besar situasi dalam melakukan suatu public speaking, seorang pembicara akan menghadapi hambatan paling besar yaitu pada batas waktu. Lebih dari itu, jika kita memberikan pidato dalam situasi di mana tidak ada batasan waktu, kebanyakan audiensnya tidak akan memperhatikan pidato yang berlangsung terus-menerus. Dengan itu, disarankan agar pendahuluan tidak lebih dari 10 hingga 15% dari total panjang naskah. Sebagaimana inti dari pesan yang kita sampaikan terletak pada bagian isi. Keempat, tulis kata demi kata. Pembukaan yang baik ialah ditulis kata demi kata yang disampaikan layaknya suatu cerita yang natural. Hal ini senyatanya dilakukan karena pembukaan memiliki banyak fungsi yang perlu dipenuhi dalam waktu singkat. Karena itu, kita perlu mempertimbangkan dengan cermat setiap kata pembukaan yang digunakan. Berikut beberapa pendekatan dalam menyusun pembukaan yang baik. Pertama, menyertakan cerita. Menurut retorika Walter Fisher, manusia sebagai makhluk sosial menyukai cerita. Dalam semua budaya, cerita digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi nilai, tradisi, dan pengetahuan. Dengan itu, cerita dapat digunakan sebagai alat pengantar yang dapat menarik perhatian dengan sangat efektif. Cerita sendiri memiliki struktur bawaan yang dikenali dan diharapkan semua orang. Oleh sebab itu, audiens juga akan mendengarkan perkataan kita dari awal hingga akhir. Hal ini ditujukan agar audiens dapat mengetahui akhir dari cerita yang kita bawakan. Cerita yang dibawakan juga bisa langsung ke bagian klimaks untuk mempersingkat waktu. Namun, dalam menggunakan pendekatan ini, seorang pembicara perlu memilih cerita yang tepat berdasarkan hasil analisis audiensnya. Cerita di sini bisa berupa suatu anekdot, pengalaman hidup, hingga karangan yang kita rasa sesuai dengan audiens. Kedua, menggunakan peristiwa terbaru atau bersejarah.
Cara lain yang efektif untuk menarik perhatian adalah dengan menyertakan pada peristiwa terkini atau sejarah. Gaya ini membantu seorang public speaker menciptakan hubungan dengan kesamaan pengalaman audiensnya. Selain itu, mengacu pada peristiwa terkini atau sejarah juga dapat membantu membangun niat baik dan kredibilitas komunikator dengan menunjukkan bahwa pembicara memiliki keilmuan akan apa yang terjadi di dunia pada waktu itu atau apa yang telah terjadi di masa lalu. Ketiga, meninjau pidato sebelumnya. Banyak situasi dalam melakukan public speaking di mana seorang pembicara yang tampil tepat setelah orang lain tampil terlebih dahulu. Dalam situasi ini, pembicara sebelum kita mungkin telah menyampaikan beberapa informasi yang akan kita sampaikan juga, atau mungkin telah memberikan pidato tentang topik yang sama dengan apa yang kita rencanakan. Dengan itu, sudah sepatutnya kita perlu meninjau materi atau public speaker sebelum kita, di mana dengan melakukan peninjauan, kita dapat meningkatkan kredibilitas dalam menunjukkan pengetahuan kita tentang pidato sebelumnya. Dalam kesempatan ini juga, kita memiliki waktu untuk melakukan perubahan di naskah pembuka maupun isi materi yang akan kita sampaikan. Keempat, memerhatikan minat audiens. Salah satu pertimbangan utama dalam memilih topik yang tepat untuk materi yang kita sampaikan adalah memperhatikan minat audiens kita dalam topik itu. Menarik perhatian dengan menyesuaikan minat audiens dapat menjadi gambaran tentang kredibilitas kita dengan menunjukkan pengetahuan dan pengalaman kita dengan topik tersebut. Berkaitan dengan itu, akan lebih baik lagi bila kita memberikan gimmick yang menunjukkan bahwa kita memiliki minat yang sama dengan audiens. Kelima, mencantumkan analogi. Memasukkan analogi di sini dapat berupa hal yang merupakan metafora maupun pernyataan langsung mengenai subjek yang akan kita utarakan. Analogi juga bersifat membandingkan sesuatu yang diketahui dan dipahami audiens dengan sesuatu yang baru dan berbeda maupun menyamakan suatu fenomena dengan fenomena lainnya. Analogi sendiri akan lebih efektif bila menggunakan ide, informasi, dan nilai yang dimiliki audiens kita dalam menghubungkan topik pidato kita. Keenam, menggunakan kutipan. Menggunakan kutipan dari tokoh terkenal atau menggunakan kutipan yang cocok dengan topik yang kita bawakan adalah teknik menarik perhatian yang umum. Ketika kita mengutip tokoh terkenal, kita dalam arti tertentu meminjam beberapa kredibilitas orang tersebut untuk public speaking yang akan kita lakukan. Namun, sebagai public speaker, kita juga perlu berhati-hati dengan kutipan yang akan kita gunakan. Sebagaimana menggunakan kutipan saja tidak cukup, kita perlu menempatkan kutipan yang sesuai dengan konteks naskah kita. Seorang public speaker juga perlu memperhatikan panjang dari kutipan yang digunakan, di mana akan menggunakan kalimat kutipan yang tidak lebih dari 3 kalimat. Ingat, ini hanya bagian dari pembukaan, bukan inti dari pidato. Ketujuh, berikan pertanyaan. Penggunaan pertanyaan dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk mendapatkan perhatian. Bentuk dari pertanyaan tersebut bisa bersifat retoris atau hanya dimaksudkan untuk dipertimbangkan, direnungkan, atau untuk dijawab oleh audiens. Pertanyaan retoris dirancang untuk memungkinkan kita sebagai pembicara membuat audiens berpikir tentang topik yang dibawakan tanpa benar-benar mengucapkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Penggunaan pertanyaan yang meminta tanggapan nyata juga memiliki manfaat kepada komunikatornya berupa perasaan nyaman dengan audiensnya, di mana kita menjadi lebih mampu menangani beberapa situasi, dan yang terakhir, menggunakan pertanyaan yang mengarah pada jawaban positif merupakan bentuk pertanyaan yang dapat meningkatkan kredibilitas kita di mata audiens. Kedelapan, gunakan humor. Penggunaan humor dalam sebuah perkenalan bisa menjadi salah satu jenis perkenalan yang paling efektif jika dilakukan dengan baik. Humor dapat menciptakan hubungan antara pembicara dengan audiens secara instan, serta dapat membuat audiens dan kita sebagai komunikator lebih rileks. Namun, humor yang gagal dilakukan dengan baik dapat merusak atmosfer dan kredibilitas kita sendiri. Jadi, kita sebagai seorang public speaker harus memperhatikan sifat maupun penggunaan humor apakah tepat atau tidak. Sebagaimana dalam suasana yang formal pun, seorang public speaker masih bisa menyisipkan suatu humor berupa sindiran kepada pihak-pihak tertentu.
Nah, itu tadi ya cara-cara yang bisa kita lakukan dalam membuka presentasi dan mengawali public speaking kita. Kalau teman-teman terapkan, insya Allah tuh orang-orang bakal tertarik untuk ngikutin apa yang kita sampaikan. Jangan lupa ya, diterapkan. Oke, untuk video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih menyusun isi presentasi. Nah, sebelum itu, seperti biasa, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar dan kami akan coba untuk menjawabnya. Terima kasih. Dunia sedang menunggu kata-katamu oleh R.V. Robinson.